Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku masih ingat jelas malam itu. Langit gelap, hujan turun pelan di luar jendela, dan suara petir sesekali menggema seperti ikut menegaskan suasana hati kami. Rumah mungil kami yang biasanya terasa hangat, malam itu berubah dingin, seperti tak lagi ingin menjadi tempat kami berdua. Semua berawal dari hal sepele. Aku lupa menyetrika kemeja kerja Ardi, suamiku. Seharusnya itu bukan masalah besar, tapi entah kenapa, sejak beberapa minggu terakhir, Ardi menjadi mudah marah. Hal kecil selalu jadi alasan untuk menumpahkan emosi. Mungkin karena pekerjaannya yang sedang penuh tekanan, atau mungkin karena cintanya padaku memang mulai pudar. Udah berapa kali aku bilang, jangan lupa setrika bajuku. Nah, suaranya meninggi. Aku berdiri di dapur, masih memegang setrika panas, mencoba tenang. Maaf, aku lupa, tadi aku. Selalu aja lupa. Selalu ada alasan, potongnya tajam. Nada suaranya seperti pisau, mengiris hatiku perlahan. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku cuma capek, Ardi. Seharian kerja, terus beresin rumah, masak. Capek? Kamu pikir aku nggak capek? Aku kerja cari uang buat kita berdua, tapi kamu bahkan nggak bisa ngurus hal sekecil ini. Nada marahnya semakin keras. Aku bisa mendengar suara piring di meja bergetar karena tangannya menghantam permukaan kayu. Dalam hati, aku tahu, yang ia marahi bukan hanya soal kemeja. Ada hal lain. Sesuatu yang ia pendam. Dan malam itu, entah kenapa, aku merasa amarahnya bukan lagi sekadar emosi sementara, tapi tanda bahwa ada sesuatu yang retak di antara kami. Aku mencoba menahan diri. Aku minta maaf, Ardi. Aku nggak bermaksud bikin kamu marah. Ia menatapku dengan pandangan dingin, lalu menghela napas panjang. Hidup sama kamu tuh makin lama makin berat. Nah, aku capek. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dadaku. Aku tercekat, tak mampu menjawab. Lalu, ia berkata kalimat yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali. Ini. Bahkan suara hujan pun terasa berhenti sesaat. Aku mematung, seolah tubuhku kehilangan tenaga. Hanya jantungku yang berdetak cepat, diiringi suara napasku yang gemetar. Aku menatap wajahnya, mencari sedikit belas kasihan, tapi tak ada. Hanya sorot mata penuh kebencian yang dulu pernah berisi cinta. Dalam diam, aku sadar, cinta kami sudah tak lagi sama. Aku melangkah pelan menuju kamar. Suara langkahku terdengar pelan di lantai ubin yang dingin. Aku buka lemari, masukkan beberapa potong pakaian ke dalam tas. Tanganku gemetar saat menggenggam baju yang dulu ia belikan saat ulang tahunku. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku duduk di tepi ranjang, memandang ruangan itu lama. Disinilah dulu kami tertawa bersama. Disinilah dulu ia memelukku, berkata akan selalu menjaga. Dan sekarang, tempat itu hanya menyimpan kenangan yang pahit. Aku berjalan ke ruang tengah. Ardi masih berdiri di dekat pintu, menatapku dengan wajah datar. Aku mencoba tersenyum, meski hatiku perih. Terima kasih. Untuk segalanya, kataku lirih. Ia tak menjawab, hanya membuang wajah ke arah lain. Tanpa berkata apapun lagi, aku melangkah keluar. Angin malam menyambut dengan dingin, menusuk sampai ke tulang. Aku menarik napas panjang, lalu menutup pintu pelan. Dan saat itu, aku tahu, pintu itu bukan hanya memisahkan tubuh kami, tapi juga perasaan kami yang sudah berakhir. Aku berjalan di bawah hujan tanpa payung. Setiap langkah terasa berat, tapi entah mengapa juga terasa melegakan. Ada bagian dari diriku yang terluka, tapi ada juga bagian kecil yang merasa bebas. Mungkin karena aku tak perlu lagi menahan air mata di depan seseorang yang sudah tak peduli. Aku berhenti di depan taman kecil di ujung jalan. Tempat yang dulu sering kami datangi saat baru menikah. Bangkunya masih sama, basah karena hujan. Aku duduk di sana, memeluk tas, menatap langit yang kelam. Ya Tuhan, bisikku, kalau ini jalanku, beri aku kekuatan untuk melangkah. Ponselku bergetar.
Pesan dari Rani, sahabat lamaku. Kamu di mana? Nah, aku lihat kamu nggak aktif seharian. Aku mengetik pelan, jari-jariku kaku karena dingin. Boleh aku numpang semalam? Rani langsung membalas, datang aja, aku tunggu. Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu berdiri. Langkahku terasa pelan tapi pasti. Aku berjalan menuju halte, memesan ojek online. Sambil menunggu, aku menatap bayangan diriku di kaca jendela warung yang sudah tutup. Wajahku pucat, mata sembab, tapi di balik itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh. Saat motor datang, aku naik tanpa banyak bicara. Jalanan malam itu sepi, hanya lampu jalan yang menemani. Aku menatap ke belakang sebentar, melihat arah rumahku yang semakin jauh. Mungkin aku memang tak akan kembali. Tapi dalam hati, aku berjanji, aku akan membuat hidupku berarti, meski tanpa dia. Sesampainya di rumah Rani, ia langsung memelukku erat. Nah, kamu kenapa? Matamu bengkak banget. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Nggak apa-apa, Ran. Aku cuma butuh tempat buat tenang sebentar. Rani menatapku lama, lalu mengangguk. Tenang di sini aja, ya. Kamu nggak sendiri. Malam itu, aku tidur di kasur empuk di kamar tamu. Suasana hangat rumah Rani membuatku sedikit lega. Tapi setiap kali menutup mata, suara Ardi masih terdengar jelas. Kalau kamu keluar, jangan pernah kembali. Aku menggenggam bantal erat, menahan isak yang tak bisa aku bendung. Sakit, tapi aku tahu. Dari sinilah aku harus belajar. Belajar melepaskan, belajar memaafkan, dan belajar berdiri sendiri. Dan di tengah isak malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Mulai malam ini, aku akan berhenti berharap pada orang yang tak lagi melihatku. Aku tak tahu apa yang menantiku besok. Tapi satu hal pasti, aku sudah melangkah keluar dari rumah yang penuh luka, menuju kehidupan baru yang belum aku kenal. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar kecil di rumah Rani. Hangatnya cahaya terasa asing di kulitku. Sudah lama aku tak merasakan pagi yang tenang tanpa suara bentakan, tanpa nada tinggi yang membuatku menunduk ketakutan. Tapi meski tenang, hatiku masih terasa hampa. Ada ruang kosong di dada yang tak bisa aku isi, seolah sebagian diriku masih tertinggal di rumah yang kutinggalkan malam itu. Rani mengetuk pintu pelan. Nah, kamu udah bangun. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Udah, Ran. Ia masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Aku bikinin teh melati, biar kamu agak tenang. Semalam kamu kebangun terus. Aku tersenyum lemah. Makasih ya, Ran. Aku ganggu kamu terus. Jangan ngomong gitu. Kamu tuh sahabatku. Nah, aku malah seneng bisa nemenin kamu. Udah lama banget kita nggak bareng kayak gini. Aku menatap wajah Rani, teman masa SMA yang dulu selalu ceria. Ia masih sama seperti dulu. Hangat, perhatian, dan penuh semangat. Sementara aku, seolah kehilangan warna dalam hidupku. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa seperti tempelan di wajah yang lelah. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Aku mulai membantu Rani di butik bibinya. Pekerjaannya sederhana, melipat pakaian, melayani pembeli, sesekali ikut membantu merapikan etalase. Tapi di sela-sela kesibukan itu, ada rasa damai yang perlahan tumbuh. Suara pelanggan yang tertawa, aroma kain baru, dan tumpukan warna-warni baju membuatku merasa hidup kembali. Namun setiap malam, saat butik tutup dan semua orang pulang, aku sering duduk di sudut kamar, menatap ponselku yang kosong. Tidak ada pesan dari Ardi. Tidak ada panggilan, tidak ada kabar. Mungkin ia benar-benar ingin aku menghilang dari hidupnya. Dan setiap kali kesadaran itu datang, dadaku terasa sesak. Rani sering memergokiku termenung. Masih mikirin dia? Ya. Aku menggeleng pelan. Nggak. Cuma, kadang aku masih kebayang aja. Suaranya, caranya marah, bahkan caranya diam. Rani menatapku iba. Kamu itu terlalu baik. Nah, kadang orang baik suka disakiti karena mereka nggak tega balas. Aku hanya tersenyum. Mungkin aku cuma butuh waktu, Ran. Nanti juga sembuh. Setiap pagi, aku mulai bangun lebih awal.
Aku membuat teh untuk Rani dan bibinya, lalu berangkat ke butik. Rutinitas kecil itu jadi obat bagiku. Ada rasa bangga meski sederhana, karena aku bisa melakukan sesuatu tanpa ketakutan. Tidak ada lagi yang memerintah dengan nada tinggi. Tidak ada lagi yang mengatur bagaimana aku harus berpakaian, berbicara, atau tersenyum. Aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu hilang. Suatu sore, Bibi Rani datang menghampiriku di butik. "Nah, aku dengar kamu suka gambar desain baju." "Ya." Aku agak terkejut. "Iya, Bei. Dulu suka aja, cuma nggak pernah serius." Ia tersenyum. "Coba gambar yang kamu suka. Siapa tahu nanti bisa kita jual di sini." Malamnya, aku mengambil buku sketsa yang sudah lama aku simpan di dalam tas. Tangan ini gemetar saat menggambar garis pertama. Sudah lama aku tak memegang pensil untuk hal yang kusukai. Dan saat gambar itu mulai terbentuk, aku menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang hilang. Hari demi hari, aku mulai terbiasa hidup tanpa Ardi. Rasa sakit itu belum hilang sepenuhnya, tapi aku sudah bisa menatap hari tanpa air mata. Kadang aku masih bermimpi tentangnya, tentang rumah kami, tentang masa-masa awal pernikahan yang penuh cinta. Tapi saat terbangun, aku belajar menerima kenyataan bahwa masa itu sudah lewat. Aku bukan lagi istri yang menunggu pintu dibuka, melainkan perempuan yang belajar membuka pintu kehidupannya sendiri. Sampai suatu hari, Rani datang dengan wajah serius. "Nah, kamu tahu nggak? Aku ketemu teman lama Ardi waktu di pasar." Aku menoleh cepat. "Terus?" Katanya, "Ardi sekarang sering sendirian. Katanya juga, dia kelihatan nyesel. Tapi ya gitu, gengsinya gede banget." Aku terdiam. Entah kenapa, ada bagian dalam diriku yang bergetar mendengar kabar itu. Namun bagian lain berkata, biarkan saja. Karena menoleh ke belakang hanya akan membuka luka yang sudah mulai mengering. Malam itu aku keluar ke balkon kecil rumah Rani. Bulan bersinar terang, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan sore tadi. Aku duduk sambil membawa secangkir teh, menatap langit, dan berbicara pada diri sendiri. "Nah, kamu udah jauh sejauh ini. Jangan balik cuma karena kenangan." Aku tahu aku masih mencintainya, tapi cinta yang tak dihargai tak seharusnya dipertahankan. Cinta itu harusnya membuat kita tumbuh, bukan hancur. Beberapa minggu kemudian, Bibi Rani meminta aku untuk membantu membuat desain baru untuk butik. Ia memberi kesempatan yang besar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Desainku dipajang di etalase, dan tak kusangka, banyak pembeli yang suka. Rani memelukku sambil tertawa. "Lihat kan? Aku bilang juga, kamu berbakat." Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan haru. Siapa sangka, dari tangan yang dulu hanya gemetar karena takut, kini bisa menciptakan sesuatu yang membuat orang lain bahagia. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, rasa sepi masih sering datang diam-diam. Setiap kali aku melihat pasangan berjalan berdua, aku teringat masa ketika aku dan Ardi seperti itu. Tapi kini, aku belajar membiarkan kenangan itu lewat tanpa melukai. Aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari menemukan diri sendiri. Suatu malam, Rani berkata pelan saat kami makan malam. "Nah, kamu sadar nggak? Kamu sekarang udah beda. Matamu udah nggak kosong lagi." Aku menatapnya heran. "Beda gimana? Dulu kamu kayak orang yang kehilangan arah. Sekarang kamu tenang, kuat, dan cantik." Aku tertawa kecil. "Kamu lebay. Tapi beneran, nah, kamu sekarang bersinar lagi." Kata-katanya membuatku termenung. Mungkin benar, aku sudah berubah. Mungkin bukan karena waktu, tapi karena luka yang perlahan mengajarkan arti kekuatan. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri bukan berarti egois. Itu adalah cara untuk menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Malam itu sebelum tidur, aku menatap cermin lama di kamar Rani. Wajahku masih sama, tapi mataku kini memantulkan cahaya berbeda. Cahaya dari seseorang yang pernah jatuh, tapi memilih bangkit tanpa menunggu diselamatkan. Aku tersenyum kecil sambil berbisik pada diri sendiri. Kalau Ardi melihatku sekarang, entah apa yang akan dia rasakan.
Aku tidak lagi berharap dia datang menjemput, tidak lagi menunggu pesan maaf. Yang aku tunggu hanyalah hari esok, di mana aku bisa melangkah sedikit lebih jauh dari masa lalu. Dan tanpa sadar, malam itu aku tidur dengan senyum di wajahku. Senyum yang sudah lama hilang. Senyum dari seorang perempuan yang perlahan mulai sembuh. Waktu berjalan begitu cepat. Sudah hampir 2 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu penuh cinta, tapi juga penuh luka. Dan selama 2 bulan ini, banyak hal yang berubah dalam hidupku. Aku belajar hidup tanpa ketergantungan, tanpa seseorang yang harus menuntunku kemana harus melangkah. Sekarang, aku melangkah sendiri, meski kadang masih goyah. Pagi itu, seperti biasa aku berangkat ke butik bersama Rani. Langit cerah, angin pagi membawa aroma roti dari toko sebelah. Rani bercerita banyak di sepanjang jalan, tentang pelanggan yang cerewet, tentang baju baru yang sedang tren, dan tentang harapannya membuka butik sendiri suatu hari nanti. Aku mendengarkan sambil sesekali tertawa kecil. Suara tawa itu terasa asing di telingaku, tapi juga menenangkan. Mungkin, ini tanda bahwa luka di hatiku mulai mengering. Setelah 2 bulan bekerja di butik, aku mulai dipercaya membuat desain sendiri. Awalnya aku ragu. Aku takut hasil karyaku tak disukai, takut diejek, takut gagal. Tapi Rani menepuk bahuku dan berkata, "Nah, kamu nggak akan tahu seberapa jauh kamu bisa terbang kalau kamu terus berdiri di tempat yang sama." Kata-kata itu menancap kuat di hatiku. Malam itu aku menggambar sampai larut, mencoba mencurahkan semua perasaan yang terpendam dalam garis dan warna. Aku menggambar gaun sederhana berwarna biru muda, warna yang dulu selalu aku hindari karena Ardi bilang, biru membuatku terlihat pucat. Tapi malam itu, aku memutuskan untuk memakai warna yang aku suka, bukan yang orang lain tentukan. Beberapa hari kemudian, gambar itu dipajang di etalase butik. Awalnya aku malu, tapi ketika seorang pelanggan datang dan berkata, "Desain ini cantik banget, adem dilihatnya." Hatiku hangat seketika. Rasanya seperti luka yang lama perlahan dijahit oleh pengakuan kecil itu. Tak lama kemudian, Bibi Rani mengunggah foto desainku ke media sosial butik. Tanpa disangka, banyak orang yang menyukainya. Komentar dan pujian berdatangan. Ada yang bilang desainku lembut, ada yang bilang anggun, bahkan ada yang ingin memesan dalam jumlah banyak. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Siapa sangka, dari rasa sakit bisa lahir sesuatu yang indah. Hari demi hari, hidupku terasa lebih berarti. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja. Aku tak lagi merasa hampa setiap kali bangun pagi. Kini, setiap harinya selalu ada alasan untuk bersyukur. Kadang aku masih menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena terharu melihat sejauh apa aku sudah bertahan. Suatu sore, Rani datang menghampiriku dengan wajah semangat. "Nah, kamu tahu nggak? Desain kamu dilirik sama brand lokal di Jakarta." Aku terbelalak. "Hah? Serius? Ran?" "Iya. Mereka mau ngajak kerja sama buat pameran." "Gila, kan?" Aku terdiam lama. Antara percaya dan tidak percaya. Dulu, aku hanya perempuan yang selalu merasa kecil di hadapan suaminya. Sekarang, aku mendapat kesempatan besar dari hasil kerja keras sendiri. Malamnya aku duduk di balkon, memandangi langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai dengan diriku sendiri. Aku tak lagi merasa kurang, tak lagi merasa harus diterima oleh siapapun. Aku cukup menjadi diriku, yang jujur, yang sederhana, tapi berani. Namun di antara ketenangan itu, masih ada satu bagian dari diriku yang belum sembuh sepenuhnya. Rasa takut untuk mencintai lagi. Aku takut jika suatu hari aku membuka hati, aku akan kembali terluka. Aku takut percaya lagi, tapi akhirnya disakiti seperti dulu. Aku tahu luka itu masih ada, tapi kini aku tak lagi bersembunyi darinya. Aku belajar menatap luka itu, lalu tersenyum, seolah berkata, "Terima kasih, kamu yang menguatkanku." Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan resmi dari perusahaan fashion yang ingin bekerja sama denganku. Mereka memintaku datang ke Jakarta untuk bertemu dan membahas proyek. Aku gemetar membaca surat itu. Rani langsung memelukku sambil bersorak. "Aku bangga banget sama kamu. Nah, ini awal baru buat kamu." Aku tertawa,
Tapi air mataku justru jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Selama ini, aku kira hidupku sudah berakhir malam saat aku meninggalkan rumah itu. Ternyata, malam itu justru awal dari perjalanan baruku. Perjalanan ke Jakarta menjadi pengalaman tak terlupakan. Aku duduk di dalam kereta, menatap jendela yang memperlihatkan sawah dan langit luas. Setiap kilometer yang kulalui terasa seperti jarak yang menjauhkan aku dari masa lalu. Aku melihat bayangan diriku di kaca, perempuan yang dulu rapuh, kini berani melangkah sendirian. Aku tersenyum pada pantulan itu, lalu berbisik, "Lihatlah, nah, kamu nggak hancur. Kamu cuma tumbuh." Setibanya di Jakarta, suasananya ramai dan penuh cahaya. Gedung tinggi, jalan besar, dan orang-orang yang bergegas membuatku sedikit gugup. Tapi di balik semua itu, ada semangat yang tumbuh. Aku sadar, aku tak lagi ingin bersembunyi di balik kesedihan. Aku ingin dunia tahu, perempuan yang pernah ditinggalkan ini kini punya tujuan baru. Pertemuan dengan tim perusahaan itu berjalan lancar. Mereka memuji idenya, bahkan menawarkan kerja sama jangka panjang. Aku tak bisa berhenti tersenyum sepanjang hari. Saat keluar dari gedung, aku berdiri di depan cermin lift dan menatap diriku. Rambutku rapi, wajahku tenang, dan mataku bersinar. Seseorang di dalam cermin itu bukan lagi istri yang diusir dengan kata-kata, "Jangan pernah kembali." Dia adalah wanita yang telah kembali, tapi bukan untuk suaminya, melainkan untuk dirinya sendiri. Sore itu aku duduk di kafe kecil di sudut kota. Menatap lalu lalang orang, mendengarkan musik lembut yang mengalun. Aku menulis di buku catatan kecilku. Mungkin kebahagiaan tidak datang karena seseorang mencintaimu, tapi karena kamu akhirnya mencintai dirimu sendiri. Dan malam itu, aku kembali ke rumah Rani dengan senyum yang tak bisa aku sembunyikan. Aku tahu, ini baru permulaan. Masih banyak jalan panjang di depan. Mungkin akan ada badai lagi, mungkin akan ada air mata. Tapi kali ini, aku tak takut, karena aku sudah menemukan langkah pertama menuju diri sendiri. Pagi itu, udara Jakarta terasa hangat dan berdebu. Aku bangun dengan jantung berdebar, bukan karena cemas, tapi karena hari ini adalah hari penting dalam hidupku. Hari di mana aku akan menghadiri pameran busana besar pertama dalam karierku. Sebuah acara yang dulu hanya bisa aku impikan dari jauh. Aku menatap gaun berwarna putih lembut yang tergantung di depan cermin. Rani yang membantuku menyiapkan segalanya. Ia tersenyum sambil berkata, "Kamu terlihat luar biasa. Nah, kalau Ardi lihat kamu sekarang, pasti dia bakal nyesel." Aku hanya tertawa kecil. Mungkin. Tapi hari ini bukan tentang dia. Ran, ini tentang aku. Di dalam hatiku, aku berdoa pelan. Ya Tuhan, semoga aku kuat berdiri di tempat yang dulu bahkan tak berani aku bayangkan. Sesampainya di lokasi acara, suasananya megah. Lampu-lampu besar menggantung di langit-langit, musik lembut mengalun, dan orang-orang berpenampilan elegan berlalu lalang. Aku berjalan pelan melewati karpet merah, masih tak percaya bahwa semua ini nyata. Aku, wanita yang pernah diusir dengan kata, "Jangan pernah kembali," kini diundang sebagai desainer tamu. Saat acara dimulai, aku berdiri di belakang panggung. Melihat model mengenakan rancangan yang kubuat, jantungku terasa hangat. Setiap jahitan, setiap detail kecil di baju itu, adalah saksi dari perjuanganku untuk bertahan. Aku nyaris tak bisa menahan air mata saat pembawa acara menyebut namaku. Dan inilah, karya terbaru dari desainer muda, Naila Adisti. Tepuk tangan menggema. Langkahku maju ke panggung terasa seperti mimpi. Aku menunduk sopan, tersenyum, lalu menatap ke arah penonton. Dan di sanalah, aku melihatnya. Ardi, duduk di barisan tengah, mengenakan kemeja abu-abu, wajahnya menegang. Matanya menatapku tak berkedip, seperti tak percaya pada apa yang dilihatnya. Untuk sesaat, napasku berhenti. Aku tak pernah menyangka akan menemuinya di sini, di antara ratusan orang yang datang untuk merayakan kesuksesanku. Aku mencoba tetap tenang, melanjutkan senyumku di depan kamera. Tapi di dalam dada, ada gelombang emosi yang sulit aku kendalikan. Ingin marah, ingin menangis, tapi juga ada perasaan damai yang aneh. Mungkin karena kali ini,
Aku tak lagi berdiri di bawah bayang-bayangnya. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju ruang tamu-tamu undangan. Aku berusaha menghindari tatapannya, tapi suara itu memanggilku pelan. Naila? Aku berhenti. Suaranya masih sama seperti dulu, dalam, tapi kini terdengar rapuh. Aku berbalik perlahan. Ia berdiri di hadapanku, langkahnya pelan, seolah takut aku menghilang. Untuk beberapa detik, kami hanya diam. Tak ada kata yang keluar, hanya tatapan yang berbicara. Kamu kelihatan beda, katanya akhirnya. Aku menatapnya tenang. Beda gimana? Lebih kuat, lebih bahagia. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku belajar bahagia tanpa perlu disetir orang lain. Ia menunduk. Aku salah? Nah, aku egois. Waktu itu aku marah, tapi bukan karena kamu. Aku cuma kalah sama diri sendiri. Aku mendengarkan tanpa memotong. Kata-katanya seperti angin yang lewat, tak lagi menusuk seperti dulu. Mungkin karena hatiku sudah terlalu banyak disembuhkan oleh waktu. Aku nyari kamu, tapi kamu gak pernah bisa aku temuin. Lanjutnya dengan suara berat. Aku tahu aku yang nyuruh kamu pergi, tapi setiap malam aku berharap kamu pulang. Aku menghela napas pelan. Ardi, dulu aku selalu nunggu kamu sadar. Tapi waktu terus jalan, dan aku capek menunggu. Aku menatapnya dalam-dalam. Sekarang aku bukan orang yang dulu kamu usir. Aku udah berubah. Dan aku nggak mau kembali ke versi diriku yang selalu takut. Matanya berkaca-kaca. Kamu bener-bener nggak bisa maafin aku. Aku tersenyum lembut. Aku udah maafin kamu, Ardi. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Ia menatapku lama, seperti mencoba membaca isi hatiku. Tapi kali ini, aku tak berpaling. Aku berdiri tegak, dengan gaun putih yang memantulkan cahaya lampu, seolah Tuhan ingin menunjukkan, inilah perempuan yang dulu pernah kamu remehkan. Aku bangga lihat kamu sekarang, katanya akhirnya. Terima kasih, jawabku lirih. Kami terdiam lagi, hanya diiringi suara musik dari ruangan utama. Suasana terasa seperti penutup dari kisah panjang yang tak perlu diulang. Rani tiba-tiba datang menghampiriku. Nah, fotografer nunggu di depan. Ayo, kita foto dulu. Aku menoleh ke arah Ardi sejenak, lalu berkata pelan, aku harus pergi. Ia mengangguk dengan mata basah. Aku doain kamu bahagia. Nah, aku tersenyum, lalu berbalik tanpa menoleh lagi. Setiap langkah yang kutinggalkan terasa ringan. Aku tahu, aku baru saja menutup bab yang paling menyakitkan dalam hidupku. Dan anehnya, aku tak merasa kehilangan apapun. Yang ada hanya rasa lega, karena akhirnya, aku bisa melepaskan tanpa dendam. Di luar gedung, langit malam Jakarta bersinar dengan lampu-lampu kota. Aku berdiri di bawah cahaya itu, menarik napas panjang. Rani merangkul bahuku. Kamu kuat banget, nah? Aku nggak tahu kalau aku di posisi kamu, bisa setegar itu atau enggak. Aku tersenyum sambil menatap langit. Dulu aku juga nggak tahu, Ran, tapi mungkin Tuhan cuma pengen aku belajar berdiri sendiri dulu, sebelum akhirnya berdiri tegak. Malam itu, aku pulang dengan hati yang tenang. Tak ada air mata, tak ada penyesalan. Hanya rasa syukur karena aku telah melalui badai dan kini berdiri di bawah langit yang lebih cerah. Sesampainya di kamar, aku menatap diriku di cermin. Wajahku berbeda, bukan karena make up, tapi karena mataku kini penuh keyakinan. Aku berbisik pelan, dulu aku takut kehilangan dia. Sekarang aku bersyukur aku kehilangan dia. Aku menatap bayangan di cermin itu lama-lama, lalu tersenyum kecil. Ternyata, pertemuan tak terduga itu bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memastikan bahwa aku benar-benar sudah sembuh. Sudah seminggu berlalu sejak pameran itu. Hidupku kembali berjalan seperti biasa. Sibuk, tapi damai. Telepon dan email datang silih berganti, tawaran kerjasama dari berbagai merek lokal terus berdatangan. Semuanya terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Tapi di antara semua kesibukan itu, ada satu hal yang masih berputar di pikiranku, tatapan mata Ardi malam itu. Tatapan yang tak lagi penuh amarah seperti dulu, tapi berisi penyesalan dan kehilangan. Aku tak menyesali pertemuan itu,
Tapi aku juga tak bisa pura-pura bahwa aku tak tersentuh. Aku pernah mencintai pria itu dengan seluruh hatiku. Dan meski cinta itu sudah selesai, kenangannya tetap tertinggal di sudut hati yang paling tenang. Pagi ini aku duduk di balkon kecil rumah baruku. Udara masih dingin, burung-burung berkicau di kejauhan. Secangkir kopi di tanganku mulai dingin, tapi aku belum sanggup meneguknya. Aku sedang memikirkan surat yang kuterima semalam. Surat dari Ardi. Tulisan tangannya masih sama, sedikit miring ke kiri, agak tergesa, tapi kali ini lembut. Isi suratnya sederhana, hanya beberapa baris, tapi setiap kalimatnya terasa berat. Naila, aku tahu aku sudah terlambat untuk menyesal. Tapi aku ingin kamu tahu, aku belajar banyak setelah kamu pergi. Aku belajar menghargai, belajar sabar, dan belajar bahwa kehilanganmu adalah hukuman yang paling menyakitkan. Aku tidak ingin kamu kembali, aku cuma ingin kamu bahagia. Maaf, untuk semua luka yang kubuat. Aku membaca surat itu berulang kali. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku menangis karena akhirnya aku mendengar kata yang dulu begitu ingin ku dengar. Maaf. Bukan karena aku menunggu, tapi karena kata itu menutup lembaran yang selama ini masih terbuka di hatiku. Aku mengambil napas panjang, lalu menatap langit. Terima kasih, Ardi, bisikku pelan. Bukan untuk apa yang dia lakukan padaku, tapi untuk pelajaran besar yang dia tinggalkan. Kalau bukan karena luka itu, aku mungkin tak akan jadi sekuat ini. Hari-hariku kini lebih tenang. Setiap pagi aku berangkat ke studio kecil yang kubangun bersama Rani. Kami menamai butik kami, Rana by Naila Rani. Gabungan dari dua nama yang sama-sama pernah jatuh tapi memilih bangkit. Butik itu kini mulai dikenal. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk membeli pakaian, tapi juga mendengar cerita kami tentang keberanian memulai dari nol. Suatu hari, ada seorang pelanggan wanita parubaya datang bersama putrinya. Ia memegang tanganku sambil berkata, "Terima kasih, Nak. Cerita kamu viral di media. Anak saya jadi semangat lagi setelah tahu kamu bisa bangkit dari perceraian." Aku terharu, hampir tak bisa berkata-kata. Ternyata, kisahku yang dulu kuanggap memalukan, kini menjadi inspirasi bagi orang lain. Mungkin memang begitu cara Tuhan bekerja, mengubah luka menjadi lentera bagi orang lain. Sore itu, saat butik tutup, Rani menghampiriku. "Nah, kamu kelihatan beda hari ini. Lebih tenang." Aku tersenyum. Aku cuma ngerasa, semuanya udah selesai, Ran. Ardi. Aku mengangguk. Dia kirim surat. Aku udah maafin dia. Rani memelukku erat. Akhirnya, ya. Iya, jawabku pelan. Akhirnya. Malamnya, aku menulis di jurnal kecilku, kebiasaan baru yang kulakukan setiap malam sebelum tidur. Halaman itu kutulis dengan tangan gemetar tapi hati tenang. Maaf bukan untuk melupakan, tapi untuk melepaskan. Aku memaafkan bukan karena dia pantas, tapi karena aku ingin tenang. Aku sudah tidak ingin membalas apapun, karena kebahagiaanku sendiri sudah cukup jadi jawaban. Aku menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang turun ke bumi. Aku merasa seolah Tuhan sedang menatapku dengan senyum, seolah berkata, "Lihat, anakku, kamu sudah melewati badai, sekarang nikmatilah pelangi." Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Ardi pindah ke luar kota. Katanya, ia mulai bekerja di tempat baru dan mencoba memperbaiki hidupnya. Aku hanya tersenyum saat mendengarnya. Tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi air mata. Hanya doa yang lirih keluar dari bibirku. Semoga kamu juga menemukan kedamaianmu sendiri. Hari demi hari berlalu, butik kami semakin berkembang. Rani bahkan bercanda, kita harus bikin cabang di Bali. Aku tertawa keras. Pelan-pelan, Ran. Langit juga nggak dibangun sehari. Tapi dalam hatiku, aku tahu, ini baru permulaan. Suatu malam, setelah menutup butik, aku berjalan pulang sendirian. Langit berwarna jingga keemasan, udara sore lembut menyentuh wajahku. Aku berhenti sejenak di jembatan kecil dekat taman kota. Air sungai di bawahnya memantulkan cahaya lampu, indah sekali. Aku menatap bayanganku di air, lalu berkata pelan, "Naila yang dulu, kamu udah berhasil."
Kamu nggak lagi lemah. Aku tersenyum sambil menatap ke arah langit yang semakin gelap. Kini, aku tidak lagi takut pada masa lalu. Aku sudah belajar bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal. Bahwa kadang Tuhan menghapus seseorang dari hidup kita bukan karena dia kejam, tapi karena dia ingin menggantinya dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Beberapa hari kemudian, butik kami mengadakan acara amal kecil untuk para wanita korban kekerasan rumah tangga. Aku berdiri di depan mereka, menceritakan sedikit kisahku, tanpa air mata, tanpa dendam, hanya kejujuran. Di akhir acara, aku berkata dengan suara yang bergetar lembut, kadang kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita memperlakukan diri sendiri. Jangan berhenti mencintai dirimu, karena dari sanalah semua penyembuhan dimulai. Ruangan itu hening sejenak, lalu tepuk tangan terdengar panjang. Beberapa wanita meneteskan air mata, dan aku tahu, mereka mengerti. Malam itu, aku pulang dengan hati penuh syukur. Aku menatap butik dari luar, lampunya yang hangat menyala, seperti simbol harapan kecil di tengah gelapnya dunia. Rani melambai dari dalam, dan aku tahu, aku tidak lagi sendiri. Aku tersenyum, lalu melangkah pergi. Bukan menjauh dari masa lalu, tapi berjalan ke arah masa depan yang sudah lama menungguku. Dan kali ini, setiap langkahku ringan. Karena semua maaf yang tertinggal sudah aku lepaskan. Tak ada lagi luka, hanya kenangan yang kini berubah jadi pelajaran. Aku berhenti sejenak, menatap langit malam. Terima kasih, Tuhan, bisikku pelan. Terima kasih sudah menuntunku sampai di titik ini. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar pulang. Bukan ke rumah Ardi, bukan ke masa lalu, tapi ke diriku sendiri. Aku berjalan masuk ke rumah, mematikan lampu, dan tersenyum sebelum tidur. Malam itu, aku tahu, kisahku sudah selesai. Bukan dengan air mata, tapi dengan damai. Dan begitulah, hidup kadang memaksamu kehilangan, hanya agar kamu bisa menemukan dirimu sendiri. Jangan takut melangkah pergi dari tempat yang tak lagi menghargaimu, karena Tuhan selalu siapkan tempat yang lebih baik untukmu. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dari manapun kamu menonton, semoga kisah ini menguatkan hatimu hari ini.